Kami ini sekelompok orang yang di dalam pemilihan presiden yang kali ini adalah orang yang pasti memilih Anies bukan karena apa-apa, tapi karena kami tahu Anies sejak sekolah. Pertemanan kami yang begitu lama dan pengembangan kami, sehingga kami tahu Anies, istilahnya bahasanya itu I know him at school ya. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, pada malam hari ini di Yogyakarta, di UC, Universitas Gadjah Mada, kita berhasil mendaulat Bapak Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, Bapak Profesor Dr. Indra Bastian. Kita mendaulat beliau hanya kepengen tanya sedikit tentang hal, tentunya karena beliau ini walaupun angkatannya mungkin tidak jauh dengan Anies, tapi beliau kan mengambil jalur kemudian dosen di Universitas Gadjah Mada. Kita ingin tahulah tanggapannya atau sebagaimana dukungan misalnya terhadap Anies yang dari jebolan Fakultas Ekonomi UGM ini. Dan lebih jauh dari itu, sebenarnya kita ingin menanya bagaimana nih kekhawatiran rakyat terhadap pendukungan Anies menghadapi oligarks atau para partai gitu dalam membiayain proses pilpres ini, kan saya kira tidak sederhana. Sedangkan masyarakat itu ingin mengharapkan satu pendanaan itu bersih, tidak tergantung oleh oligarks atau partai yang kemudian nanti justru mereka lah yang akan diatur oleh Anies. Tentu ini sangat sensitif ya, artinya ini bukan sekedar dukung-mendukung. Kalau ini kan masalah profesional, tapi tentu diharapkan masukan-masukan kepada Mas Anies itu seperti apa. Assalamualaikum Mas Dr. Ida. Maaf ini ganggu malam-malam. Terima kasih. Ya, jadi istilahnya begini ya. Kami ini sekelompok orang yang di dalam pemilihan presiden yang kali ini adalah orang yang pasti memilih Anies bukan karena apa-apa, tapi karena kami tahu Anies sejak sekolah. Pertemanan kami yang begitu lama dan pengembangan kami, sehingga kami tahu Anies, istilahnya bahasanya itu I know him at school ya. Itu terjadi pada waktu, kalau cerita di berbagai pemerintahan ya, John F. Kennedy itu teman-teman sekolahnya, Tony Blair itu teman-teman sekolahnya ya. Teman-teman sekolah ini ya menjadi teman-teman loyalis kita ketika kita mulai menempuh karir kita. Demikian juga untuk Anies. Kami ini adalah loyalis yang terbentuk karena sejarah Anies. Kami tahu Anies. Kami pada waktu itu juga ikut pemilihan Anies menjadi ketua senat. Jadi karakter dan sebagainya itu kami tahu. Jadi nggak bertanya kebetulan satu fakultas ya, sehingga kami tahu Anies jadi posisi itu. Yang kedua, kita tahu ya bahwa presiden itu totally ya sebetulnya tentang karakter. Sehingga kita memilih presiden itu bukan hanya ketika supaya dia jadi presiden, tapi bagaimana cara dia untuk menjadi presiden. Ya. Jadi prosesnya ini loh yang penting. Prosesnya ini penting lah. Maka ini jargon yang dimunculkan Anies sebagai ikonnya keadilan itu menjadi penting bukan hanya pada nanti di hasil setelah beliau menjabat, kalau berhasil, kalau terpilih, tetapi sebelumnya juga mulai harus ditunjukkan. Nah, salah satu hal yang penting di sini yang kita lihat di dalam perjalanan karir Anies ya, bahwa ketika beliau menjabat pada posisi yang paling jelas itu adalah kewilayahan teritorial itu di DKI, karakter itu ditunjukkan. Ya, jadi ini ya, jadi
hati-hati ketika kita melihat bagaimana karakter yang ditunjukkan itu seperti apa. Ya. Pak Anies itu kelihatan sekali pada waktu dia sudah hampir turun, dia menjelaskan apa prestasinya. Ya. Yang ditunjukkan oleh Pak Anies bukan saya membangun ini, saya bukan membangun ini, tetapi mengapa visinya seperti itu, apa yang saya munculkan, dan siapa yang harus terlibat, kolaborasi seperti apa yang dimunculkan, itu tercatat di dalam tata cara pemikirannya timnya Pak Anies dan Pak Anies. Nah, itulah yang membuat orang menjadi senang kepada hasilnya. Jadi ya disitulah karakter itu teruji. Nah, karakter yang teruji itu itu sebetulnya sudah kita mulai dengungkan di tahun 2014 ketika Jokowi pertama kali mau menjadi presiden. Kita pingin karakter itu teruji ketika dia masih pemimpin di wali kota, gubernur. Sekarang ini yang ditunjukkan oleh Pak Anies, dia teruji di DKI. Nah, jadi disitulah kita kalau ada yang memilih Pak Anies itu pasti karena track record, bukan karena bagaimana Pak Anies bisa meyakinkan atau orang-orang itu, tapi track record itulah yang kita inginkan sekarang. Jadi ini kerinduan lama ya, kerinduan lama bangsa ini ketika dia menghadapi pemilu. Tahun 2014 Pak Sutiyoso juga sudah mengatakan di Amerika, di orang-orang yang menguasai senator sudah bertahun-tahun, baru dia mendaftarkan, track recordnya termuncul, karakternya teruji. Apa sebaiknya yang perlu dirinci ulang tentang track record itu yang terpenting itu seperti apa? Satu, yaitu memenuhi kebutuhan. Yang kedua, bahwa melibatkan kolaborasi stakeholders, tanpa mengindahkan salah satu. Yang ketiga, berikutnya transparansi dalam bidang keuangannya. Jadi 3 hal itu apabila dimunculkan, maka dia akan menjadi pelayan publik yang bagus. Sehingga kalau dalam pemilu ini menjadi penting untuk seorang calon presiden, satu juga bahwa dia memenuhi kebutuhan apa yang bangsa ini ada. Dia stage sekarang bangsa kita dalam posisi apa, masalahnya apa, bisakah dia memecahkan. Yang kedua, berikutnya kalau kita melihat pada stakeholders mana yang terlibat, yang mendukung, dan berikutnya akhirnya memberi masukan. Dan yang ketiga, secara keuangan transparansi dan kemandirian dari seorang presiden, sehingga dia tidak menjadi terjerat kakinya ketika dia sudah jadi. Nah, ini melanjutkan pertanyaan yang kedua tadi, lebih rinci ini kan. Ini kan sebenarnya yang sangat sensitif sekali. Bagaimana Mas Anies berjanji untuk tidak dikendalikan oleh oligarks dan atau kan partai dalam proses ini Pilpres ini, karena orang cukup sekarang ini percaya sama kejujuran dan lurus atau track record yang kemarin, tetapi masuk kepada ini kan pasti akan membutuhkan biaya yang banyak dan orang berebutan itu. Bagaimana masukan-masukan Mas Profesor Indra Bastian ini terhadap saran kepada seorang sahabat? Jadi yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu ini secara anggaran, setelah kita hitung bersama itu sekitar puluhan triliun minimal sampai dengan ratusan. Tetapi satu yang paling penting adalah menjadi tugas besar perjuangan dilakukan oleh tim Pak Anies maupun Pak Anies sendiri, ada membalikkan paradoks. Selama ini orang mengatakan saya memilih karena saya dapat sesuatu, 300.000 bisa dibeli 400.000, ada serangan pajak. Mari kita balik bahwa dia bisa memberikan hanya Rp5, dia memberikan uang Rp5, tapi pemimpinnya nanti akan bisa memenuhi apa yang diperlukan secara umum. Jadi itu ada fundraising yang mengurusin itu ya? Bukan partai-partai yang mengatur tentang itu, mestinya gitu. Semua pengalaman kita di pemilihan presiden yang ada di Amerika, Obama, maupun di Tony Blair, maupun di tempat di Jepang, itu menunjukkan bahwa satu, mereka punya tim fundraising yang mencatat bagaimana masyarakat itu mendukung, bagaimana masyarakat itu mengikatkan diri sejak awal, walaupun jumlahnya ada yang kuatnya cuma 5 yen kalau di Jepang itu, tapi dia nyumbang dengan harapan bahwa saya akan mendapatkan perlakuan lebih bagus dan sebagainya. Itu dicatat oleh timnya, dan kemudian masuk kepada presiden, dan presiden melihat, PM-nya di sana melihat, dan mereka melakukan suatu hal yang bagus. Jadi seperti itu. Yang kedua berarti kan tata cara ini, tugas presiden ini adalah presiden, dengan itu dia harus bisa mempertanggungjawabkan transparansi pelaporannya, kebersihannya sesuai dengan hukum yang ada. Dan yang ketiga, sebetulnya masyarakat kita itu sudah terbiasa. Kenapa? Kalau ada lihat ya zakat ya, pilihan kita masuk. Kalau ada saweran ya, bencana alam dan sebagainya, kita bagi. Sebetulnya secara momentum kita sudah terlatih. Cuman kita bagaimana
momentum itu kita lakukan untuk suatu pemilihan demokrasi atau pengejawantahan uang zakat untuk lari pada perjalanan ini bagaimana? Jadi investasi sosial. Investasi sosial. Donasi investasi sosial yang di masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa inilah cara kita berjuang untuk menciptakan kesejahteraan. Bukan mendapatkan uang, tapi memberikan sedikit uang kita kepada proses pemilihan pemimpin ini, sehingga yang kita bisa ikut memastikan bahwa 5 tahun ke depan pemerintahan itu akan berjalan dengan baik untuk kepentingan bangsa. Jadi bagaimana Mas teknisnya? Misalnya saya tertarik ini dengan fundraising tadi ya. Apakah menanyakan kepada Mas Anies dulu, oke dulu baru kemudian dibentuk fundraising, atau sudah bergerak dulu kemudian menawarkan kepada Mas Anies ini? Ya, pas di semua negara, di pengalaman kita di berbagai pemilihan umum, the chief of fundraising itu selalu calon. Jadi Obama itu calon daripada chief of fundraising-nya. Dia yang memimpin itu, dia yang menggerakkan, dan memang ada beberapa temannya yang berikutnya juga memberikan konsep-konsepnya. Ya, kemudian dengan hal itu, kemudian sebagai chief of fundraising, dia bisa menemui semua orang dan bisa memahami apa kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di lapangan. Mas Indra pernah mempelajari tentang bagaimana aturan fundraising di dalam KPU misalnya terhadap itu. Jadi di KPU itu memang ada batasan, ada 750 juta, ya mungkin nanti ini yang harus dikembangkan. Tetapi kalau kita melihat pengalaman yang ada, selalu ada jalur-jalur yang memang masih mungkin. Seperti juga di Amerika Serikat, ketika Obama melakukan inovasi di dalam fundraising, itu KPU Amerika belum sampai ke sana loh. Dan sekarang pada waktu pemilihannya yang sekarang ini, yang setelah Joe Biden ini, itu baru peraturan baru yang dikembangkan. Jadi memang tergantung pada calon. Jadi sekarang kalau misalnya Mas Anies sudah mempersiapkan secara proses fundraising itu seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan yang biasanya selama ini yang biayai adalah pengusaha atau oligarks atau partai itu. Kira-kira mereka memilih yang mana itu? Apa memilih ya sudah seperti itu, atau wah saya perlu membantu nih karena nanti saya supaya ada keterikatan di dalam kekuasaan, seperti apa kira-kira? Semua pengusaha, semua warga itu ingin membantu calon yang baik, calon yang bisa menghasilkan kesejahteraan buat mereka. Artinya kita tidak usah ragu, mereka akan membantu. Cuma berikutnya yang perlu dipastikan adalah sebagai pemimpin atau calon pemimpin itu kita harus memastikan bahwa mereka bisa mengajari pemimpin itu bagaimana keadilan itu dimunculkan dalam demokrasi. Jadi bukan semua kebutuhan, tapi keadilan bersama, kebutuhan bersama, kesejahteraan bersama itu bisa diwujudkan dengan cara ini. Sosialisasi yang benar, edukasi kepada masyarakat yang baik, mendewasakan masyarakat kita, termasuk para pengusaha. Jadi para pengusaha kita itu banyak yang ingin artinya kalau itu dimulai, artinya bisa melakukan satu efisiensi, artinya nggak perlulah berapa batasnya, nggak perlu boros-boros pembagian penyokokan untuk serangan fajar, itu kan nggak perlu terjadi ya ini, sampai seperti itu ya. Kalau kita melihat di berbagai negara, bahkan di tetangga kita, di Singapura maupun di Malaysia, hal-hal seperti itu sudah mulai bisa dihilangkan. Artinya bukan tidak mungkin loh kita bisa menghilangkan praktek-praktek itu. Sehingga kita mendapatkan bahwa proses demokrasi kita itu bersih dan menghasilkan pemimpin yang baik. Dan itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Dan itu juga yang diinginkan oleh para pengusaha. Dan itu juga yang diinginkan oleh para akademisi, para profesional. Kita menginginkan pemimpin yang baik, bukan yang hanya mendukung kita, tapi kemudian tidak baik untuk masyarakatnya. Kita membutuhkan seorang pemimpin dan menginginkan pemimpin yang baik itu untuk masyarakat kita. Demikian. Baik, terakhir apa statement kalau saran terakhir lah dari Mas Indra untuk supaya Mas Anies bisa melaju, itu closing statementnya seperti apa? Artinya selalu semangat selalu semangat. Semua perjuangan itu tidak akan mudah. Seperti juga ketika kita
Mas Anies ketika dulu di Senat juga tidak mudah, perjuangannya juga tidak mudah, memimpin banyak juga gejolaknya, dan teman-teman juga banyak yang melihat hal itu. Tapi toh Mas Anies bisa melewati hal itu, menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Baik, terima kasih para pemirsa. Kita gamblang sekali nih ya, mendengar apa masukan dari Profesor Indra Bastian ini tentang mendukung apa itu proses terutama dari segi pembiayaan itu dengan baik, dibuat fundraising, ditawarkan, mengumpulkan dari masyarakat dan sebagainya dan seterusnya. Dan semoga apabila ini Mas Anies sudah betul-betul menjadi capres, saya berharap tentu para profesional terutama akademisi ini, termasuk Mas Indra ini tentu saya kira berkewajiban untuk memberikan masukan bukan karena pertemanan tadi, tapi karena memang betul-betul negeri ini bisa menjadi lebih baik. Begitu Mas Indra ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.